di sini yang sudah join ya, yang sudah bergabung. Luar biasa banget buat teman-teman yang ada di Google Meet ya, maupun buat teman-teman yang sudah join nih di Instagram live-nya Subianti ya di malam ini, Jumat tanggal 13 Januari ya 2023. Kita kembali bertemu lagi di acara webinar malam ini ya. Jangan lupa sehat dan cantik bersama Subianti. Oke, untuk malam ini kita akan kembali sharing lagi ya. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi nih dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Neng Esther dan juga ada dari Neng Grace ya. Selamat malam Neng Esther dan juga Neng Grace. Oke, ini masih di mute ya. Iya masih di mute ya. Dari Ya, Neng. selamat malam semuanya. Ih, oke, apa kabar Neng Grace dan juga dari Neng Esther malam ini? Baik, Oke. Iya, oke. Jadi teman-teman semuanya, Sobat Subi, nah Neng Esther ini adalah seorang Smart Skin Advisor Advance di perusahaan Best Skin dan seorang beauty consultant dan trainer ya. Nah, karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar bikin sirup herbal yang aman untuk keluarga. Jadi nanti kita akan sedikit banyak ya membahas tentang bahan-bahan herbal yang pasnya itu bakal aman banget ya buat keluarga. Nah, sebelumnya, kenapa sih Neng Esther ya bahan-bahan herbal itu apa bermanfaat ya bagi kesehatan? Silahkan Neng. Halo semuanya. Ya, penting banget ya buat kita sebenarnya tahu manfaat bahan-bahan yang udah ada di dapur kita nih sebenarnya ya, buat sobat semua ya. Kenapa? Karena kesehatan itu tuh hal yang penting menurut saya ya, karena saya juga mami gitu ya, seorang ibu yang harus menjaga kesehatan keluarga. Nah, masalahnya kalau kita nggak tahu bahan-bahan alami, maka kita akan gampang banget memberikan yang namanya obat-obatan kimia. Nah, malam ini kita mau sama-sama sebenarnya saya cuma mau sharing ya pengalaman saya sendiri dengan dua anak gitu ya, dari mereka baby sampai sekarang udah 10 tahun, bagaimana sih membantu anak-anak atau keluarga yang lagi sakit dengan bahan-bahan alam itu sebenarnya ternyata banyak banget yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya yang sebentar kita mau pelajari nih, yang sebentar kita mau sama-sama belajar bikin bareng-bareng gitu. Oke, keren banget ya. Pastinya dari kesehatan itu penting ya, nomor satu banget ya. Dan nanti akan didukung dengan bahan-bahan herbal ya yang nanti akan dijelaskan. Oke, sebelumnya nih ya, sirup dapat dibuat dari bahan dasar buah, daun, biji, dan bagian lain dari tumbuhan. Dari manfaatnya, sirup dapat digunakan sebagai minuman pelepas dahaga sekaligus sebagai obat dengan bahan herbal yang dapat mencegah dan mengobati penyakit. Nah, pastinya untuk materi kita malam hari ini tuh bakal seru banget, bakal bermanfaat banget ya buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya yang menyimak ya materi kita malam hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya jangan di-skip ya, jangan sampai dilewatkan, harus ditonton terus, harus disaksikan terus dari awal sampai akhir supaya nanti juga bisa menyerap ya manfaat yang akan disampaikan dari materi malam ini, oke? Dan kita akan lebih lanjut buat teman-teman sebelumnya kalau nanti ada pertanyaan ya seputar materi kita malam hari ini, silahkan nanti bisa ditanyakan aja di room chatnya. Nanti saya bantu bacakan ya dari Neng Esther yang akan bantu menjawabnya. Oke, dan kita akan lanjut ke Neng Grace terlebih dahulu ya Neng ya. ya, Oke, silakan Neng Grace ya. dilanjut aja. Silakan. Nah, halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Grace. Saya dan Ibu Esther dari PT HDI, yaitu Harmoni Dinamik Indonesia. PT HDI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perlebahan. Contoh produk PT HDI adalah madu, yang dulu sempat viral banget tuh ya, namanya Clover Honey. PT HDI adalah perusahaan yang sudah mempunyai banyak jaringan di Indonesia.
Ada juga di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Makau. Untuk di Indonesia sendiri, HDI masuk pada tahun 1993. Kenapa PT HDI itu memproduksi madu? Karena seperti kita tahu bahwa madu itu adalah sesuatu yang sudah diketahui khasiatnya sejak zaman dahulu. Bahkan sudah masuk ke dalam kitab suci agama yang ada di Indonesia seperti Al-Quran, Weda, Alkitab, dan Tripitaka. Produk-produk dari HDI sendiri sudah memiliki izin dari BP POM, APLI, MUI, dan Ivanka. Bahkan sudah masuk dalam buku MIMS. Buku MIMS adalah buku yang menjadi referensi para tenaga medis untuk merekomendasikan obat maupun multivitamin. Perlu diketahui ya Bapak dan Ibu bahwa produk-produk HDI ini bukan produk dari obat bahan kimia, tetapi dari bahan yang herbal dan alami sehingga aman untuk dikonsumsi keluarga. Berikutnya, kita akan belajar tentang membuat sirup herbal yang aman bagi keluarga. Dan itu akan disampaikan oleh Ibu Esther. Silakan Bu Esther. Oke, terima kasih Neng Grace buat perkenalannya ya. Buat Bapak Ibu semua yang ada di IG maupun mungkin di Google Meet pada malam hari ini, kita kalau ngomongin obat, ngomongin keluarga sakit, kayaknya itu pasti ya semua mami gitu ya, khawatir, semua ibu-ibu kayak saya gitu pasti pusing kalau udah ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Dan karena kita itu ada di negara tropis ya, di negara khatulistiwa yang punya musim hujan cukup banyak gitu ya, dan musim panasnya juga banyak, sehingga ada banyak banget istilahnya virus yang lebih mudah berkembang di negara-negara yang hangat seperti negara kita Indonesia ini. Nah, yang sering kali kita adepin ya, Bapak Ibu semua itu akhir-akhir ini apalagi selama 3 tahun pandemi kemarin yang sering banget dan bikin pusing banget itu apa? Coba kalau misalkan ada yang boleh chat IG boleh ya. Apa sih yang sering kali dihadepin kalau lagi musim-musim kayak gini, penyakit apa yang sering banget menyerang keluarga kita? Nah, biasanya itu batuk. Apalagi COVID kemarin itu memang membuat menyerangnya itu kebetulan di paru-paru dan itu menyebabkan batuk yang nggak enak banget. Sehingga apa? Sehingga ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus minum obat batuk. Karena kalau nggak bisa tidur ya, capek banget, nggak bisa kerja. Nah, inilah yang membuat banyak sekali orang itu menjadi ketergantungan. Maksudnya apa ya? Ya dikit-dikit minum obat, dikit-dikit minum obat. Bapak Ibu, obat batuk, obat-obat yang lain apalagi tahun lalu sempat heboh gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di sirup, di obat-obatan dalam bentuk sirup pada tahun lalu itu sempat terkontaminasi etilen glikol yang cukup tinggi sehingga efeknya itu fatal banget. Sampai sempat BP POM itu melarang gitu ya pakai obat batuk. Nah, padahal kita kan batuk. Nah, gimana? Masa nggak minum obat? Itu sempat bingung kemarin ya. Tapi sebenarnya saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semua, sebenarnya ribuan tahun nenek moyang leluhur kita itu sebenarnya udah punya resep-resep kuno, resep-resep yang menggunakan bahan-bahan natural gitu ya, untuk bisa membantu mengatasi batuk ini. Nah, ini ya yang saya mau share ya Bapak Ibu ya, saya izin untuk share sebentar. Nah, semoga sudah bisa muncul. Bentar ya. Semoga sudah bisa muncul. Oke, sudah muncul Neng Esther. Oke, aman ya? Aman, sudah. Saya sambil cek kontrol monitor saya supaya bisa lihat yang muncul apa gitu ya. Oke. Nah, sirup herbal untuk batuk pilek ini sebenarnya
Sirup yang istilahnya sudah 12 tahun yang lalu ya, 12 tahun lalu itu sering saya bikin gitu ya. Jadi saya itu punya 2 anak ya, sama seperti mami-mami yang lain ya, namanya punya anak, sering kena batuk pilek, tapi saya tipikal orang yang tidak terlalu suka langsung memberikan obat dengan bahan-bahan kimia. Nah, saya biasanya akan mengusahakan yang herbal dulu. Kenapa? Karena ya saya kebetulan background-nya selain tadi Smart Skin Advisor di kecantikan, saya juga bergerak di bidang kesehatan. Saya seorang konsultan kesehatan di HDI dan kita tahu juga ya sebenarnya kan obat-obat kimia itu ada efek sampingnya. Makanya kalau kita baca obat-obat itu pasti ada peringatan, awas dan peringatan. Nah, itu tuh efek samping dari obat sebenarnya. Tentunya dengan meminimalisir penggunaan obat, kita bisa meminimalisir efek sampingnya. Nah, saya termasuk orang yang senang menggunakan naturoterapi dulu, Bapak Ibu. Terapi bahan-bahan natural dulu sebelum menggunakan bahan kimia. Biasanya saya akan tunggu sampai 3-4 hari, kalau nggak membaik baru saya kasih yang obat kimia. Tapi pengalaman saya sampai saat ini ya, 11 tahun, anak saya sudah 11 tahun yang paling gede, puji Tuhan alhamdulillah ya, anak-anak saya itu jarang minum parasetamol, bahkan parasetamol tuh nggak pernah ya dari bayi. Kemudian obat batuk itu sama sekali nggak minum dari baby. Kenapa? Karena saya bantu pakai racikan ini udah beres gitu ya. Bantu pakai racikan ini udah beres dan dijemur itu saya juga suka melakukan hal-hal yang seperti itu. Sehingga ke dokter biasanya kami cuma kontrol untuk ngecek kondisinya, kemudian vaksin gitu ya, dan paling antibiotik diminum waktu dia ada masalah di gigi. Jadi kalau kayak batuk pilek itu anak-anak saya nggak pernah kena tuh parasetamol, antibiotik itu sama sekali nggak pernah kena. 11 tahun sampai sekarang yang saya pakai itu ya sirup bikinan sendiri ini. Jadi sebelum rame-rame ada kasus sirup kena kontaminasi etilen glikol, itu memang kami jarang banget, bahkan hampir tidak pernah minum obat-obatan sirup yang pabrikan, seperti itu. Nah, ini saya senang banget kalau diminta mau berbagi gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya bahan-bahan yang dipakai itu ada semua di dapur saya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa menjaga kesehatan keluarga kita dengan bahan-bahan yang alami. Asalkan kita tahu bahan apa yang kita perlu pakai dan bagaimana mengolahnya dan bagaimana cara memberikannya. Kemudian kita tahu dulu ya penyakitnya. Kalau kita punya pengetahuan sedikit lah paling nggak tentang penyakit-penyakit dasar gitu ya, sehingga kita nggak terlalu panik juga kalau keluarga kita sedang sakit. Misalkan batuk sama pilek anak-anak, itu hal wajar sebenarnya. Kenapa? Karena daya tahan tubuh anak-anak kita itu tidak sebagus kita orang dewasa. Makanya anak-anak itu lebih gampang sakit gitu ya. Kenapa? Karena imunnya belum bagus. Nah, terus kita perlu tahu juga batuk itu penyebabnya apa? Batuk itu kan banyak penyebabnya ya, rekan-rekan ya. Ada yang karena virus, influenza gitu ya. Ada yang misalkan karena dia itu radang tenggorokan, misalkan dia jadi makan permen atau terlalu banyak makan coklat. Nah, itu juga bisa menyebabkan batuk. Kebanyakan makan ciki-ciki. Nah, itu juga bisa mengiritasi tenggorokan mereka atau tenggorokan kita sehingga jadi batuk gitu ya. Tetapi kalau cuaca juga bisa. Kayak gini, tadi siang panas gitu ya, tiba-tiba sore hujan gitu kan. Ekstrim sekali suhunya berubah. Nah, itu membuat daya tahan tubuh kita jadi gampang turun. Sehingga waktu di jalan kita kena virus, misalkan sama-sama di mobil, keluar dari mobil ke kantor, ada teman yang bersin, hacing gitu ya, dia nyebar virusnya, masuk ke hidung kita. Kalau imun tubuh kita itu bagus, virus itu akan mati. Kenapa? Karena imun kita akan membunuh si virusnya. Tetapi kalau imun tubuh kita itu nggak bagus, maka kita akan ikutan pilek, ikut batuk pilek. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya itu adalah di daya tahan tubuh dan imun yang baik. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tahu caranya gimana meningkatkan imun, makanan-makanan apa yang meningkatkan imun, itu akan membuat kita nggak sedikit-sedikit pakai obat
batuk pilek gitu ya, karena ada bahan-bahan yang membebani ginjal dan liver kita pasti tentunya ya kalau obat-obatan, makanya harus ditaker, nggak boleh banyak-banyak gitu ya makannya. Itu diminum kalau udah benar-benar nggak bisa ditanganin sama yang alami ya, sehingga tubuh kita membangun sendiri imunnya. Nah, ini Neng yang ngomong-ngomong kita itu mau sama-sama belajar apa sih yang saya racik gitu ya untuk keluarga saya, dari mereka baby sampai anak-anak sekarang udah mulai masuk remaja, dan saya sendiri juga suka minum gitu ya. Nah, ini sirup herbal yang untuk batuk pilek, bahan-bahannya itu gampang banget sebenarnya. Gampang sekali bahan-bahannya. Kalau saya bikin itu biasanya yang jelas pasti pakai madu. Kenapa? Karena ya madu itu udah ribuan tahun ya dipakai sebagai bahan obat-obatan gitu ya. Madu itu kan sebenarnya nektar bunga yang diambil oleh lebah kemudian disimpan di sarang lebah. Ternyata manfaatnya luar biasa, nggak cuma manis madu itu, tetapi di dalam madu itu mengandung antibakteri, mengandung antiinflamasi ya. Kemudian di dalam madu yang kualitasnya bagus itu juga mempunyai kemampuan mukolitik. Mukolitik itu apa sih, Neng? Mukolitik itu dia mengencerkan dahak. Nah, dia melegakan pernafasan. Nah, itu efeknya madu sebenarnya ya. Makanya saya suka sekali menggunakan madu dan selalu saya tuh nggak pernah kehabisan madu gitu. Kenapa? Namanya sakit kita nggak tahu ya kapan sakitnya. Tiba-tiba sakit, kalau sampai nggak ada, wah bisa bingung ya. Madu. Kemudian, nah ini juga nih resep tradisional ya yang dipakai untuk mengatasi batuk dari saya kecil sering kali. Nah, ini mungkin teman-teman ada juga ya yang waktu kecil dikasih jeruk nipis airnya dicampur kecap. Ayo siapa yang ngalamin itu gitu ya. Nah, ini juga ternyata jeruk nipis itu punya fungsi sebagai apa? Nah, jeruk nipis itu ternyata pengencer dahak ya, pengencer dahak yang dia bisa membersihkan lendir di saluran pernafasan kita. Nah, ini dikombinasikan, dicampur apa? Dicampur dengan jahe. Nah, ini jahe ini juga bahan-bahan tradisional yang sudah dipakai ribuan tahun untuk mengobati juga. Ternyata dari penelitian ya, Bapak Ibu semua, jahe itu mengandung zat antioksidan yang tinggi. Kemudian dia juga merupakan mengandung zat antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi kalau misalkan kita kena terinfeksi virus atau bakteri gitu ya, nggak sampai meradang, nggak sampai infeksi. Nah, dengan jahe itu. Nah, untuk batuk jahe itu bagus sebenarnya, khususnya untuk batuk kering ya yang nggak berdahak, itu sangat membantu. Nah, selain itu konsumsi jahe secara rutin ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya banyak sekali ya masakan-masakan misalkan di Chinese food itu tuh pakainya jahe. Sebabnya apa? Nggak hanya sebagai perasa, tetapi juga dia punya fungsi yang sangat baik untuk imun tubuh kita gitu. Nah, ini kalau kita orang di daerah Jawa bahkan di daerah-daerah lain tuh jahe itu bisa dibikin macam-macam ya. Dibikin minuman, dibikin manisan ya, dibikin bubuk, dicampur susu, wah dicampur macam-macam. Nah, ini juga jadi salah satu bahan yang saya suka pakai untuk membuat sirup herbal untuk keluarga saya gitu ya. Nah, kemudian bahan yang keempat yang saya sering juga campurkan itu adalah bipropolis. Kalau ini mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, kenapa? Karena bipropolis ini dari penelitiannya dia itu antivirus kuat gitu ya. Jadi ini bipropolis itu apa sih? Bipropolis itu adalah sarangnya lebah. Jadi sebenarnya di sarang lebah itu ada zat lilin yang coklat-coklat yang nempel-nempel. Nah, itu tuh dibuat dari air liur lebah dicampur dengan getah pohon, diambil terus tempel di sarang. Dari hasil penelitian, ternyata bipropolis ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan ekstraknya itu sampai saat ini adalah bahan makanan dengan antioksidan paling tinggi di dunia. Fungsi antioksidan itu apa? Fungsi antioksidan banyak banget. Selain sebagai antivirus, antibakteri, antioksidan juga meningkatkan imun. Ya, meningkatkan imun tubuh,
Bahkan dia juga anti kanker dan anti inflamasi. Nah, kita tahu ya, kadang batuk, pilek itu penyebabnya kan virus ya. Sebenarnya virus itu nggak usah diobatin, dia bisa sembuh sendiri. Asalkan imun tubuh kita bagus. Karena virus itu, dia itu akan mati sendiri. Biasanya ada umurnya virus itu. Beda sama bakteri. Kalau bakteri, misalkan kayak tipes, nah itu harus dikasih antibiotik. Tapi kalau virus biasanya ada umurnya, misalkan 5 hari dia akan mati atau 10 hari dia akan mati. Tapi yang berbahaya adalah kalau virus ini tuh merusak organ selama dia berkembang, nah itu yang nggak boleh. Itu yang menyebabkan kematian gitu ya. Nah yang kita bisa lakukan apa? Musuhnya virus itu sebenarnya cuma satu, imun. Sel imun kita harus bagus. Sel imun kita harus kuat ngadepin si virusnya. Nah, bipropolis, kalau kita konsumsi bipropolis rutin sebenarnya ya, nggak usah nunggu sakit, itu akan membuat imun tubuh kita itu meningkat. Sehingga kita nggak gampang sakit. Jadi konsepnya itu sesimpel itu teman-teman. Ya, dan kalau misalkan udah terlanjur nih terinfeksi virus, udah terlanjur nih sakit, maka si bipropolis ini akan menghambat inflamasi. Biasanya yang mematikan itu inflamasinya, badai sitokinnya, biasanya seperti itu. Peradangannya yang bikin tubuh itu jadi nyeri, misalkan luka itu jadi busuk, itu karena infeksinya. Nah, bipropolis ini ternyata bisa mencegah infeksi itu. Sehingga kalau ada luka kena bipropolis, dia akan cepat kering, nggak infeksi. Ya. Dan bersyukurnya ini bukan bahan kimia, sintetik, tapi ini bahan alami yang sudah diberikan Tuhan di dalam sarang lebah. Nah, saya suka pakai itu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ini cukup kuat. Saya udah membuktikan 11 tahun, anak-anak saya itu nggak pakai antibiotik sama sekali. Kuatnya itu sama dengan obat-obatan yang bahan kimia gitu ya, kimia sintetik. Nah, sehingga saya memilih menggunakan si bipropolis ini sebagai antivirus, antibakterinya untuk melawan itu dulu nih penyakitnya. Kalau udah sama yang alami nggak kuat, baru saya kasih yang kimia gitu ya. Tetapi ya pengalaman sih sampai saat ini nggak pernah sampai minum antibiotik ya, kalau cuma demam, bahkan sampai flu Singapura, anak saya juga pernah ngalamin 3 hari, saya juga nggak sampai kasih obat-obat yang kimia gitu. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya membuatnya? Sebenarnya cara pembuatannya mudah sekali, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya mau share videonya supaya lebih enak nanti kalau dilihat ya Bapak Ibu ya. Saya izin share videonya cara pembuatannya. Nah, untuk pembuatan sirup batuk ya yang bisa dibuat dengan bahan-bahan yang ada di dapur kita itu gampang banget. Apa yang dibutuhkan? Pertama bahan utamanya yaitu madu. Kalau saya pakainya bahan ini. Madu, kemudian jahe, ya jahenya udah saya kupas. Lalu ada jeruk nipis. Jeruk nipisnya ini tadi saya cuci pakai baking soda, lalu dicuci pakai garam supaya pestisidanya yang nempel itu larut. Nah, jeruk nipisnya saya kupas kulitnya supaya apa? Supaya nggak terlalu pahit. Karena biasanya kalau pakai kulit nggak pahit, biasanya nggak terlalu enak. Nah, jeruk nipis ini fungsinya buat melegakan tenggorokan ya, meredakan batuk. Kalau jahe ini menghangatkan tubuh dan dia juga melegakan tenggorokan juga sama antioksidan tinggi. Lalu karena biasanya batuk itu penyebabnya itu virus, bakteri, nah makanya imun tubuhnya harus bagus. Jadi di sirup obat batuk keluarga saya itu selalu saya campurkan propolis. Propolis ini ekstraknya bipropolis dari HDI gitu ya, yang dia itu memang punya orak sangat tinggi dan bisa sebagai antivirus, antibakteri. Nah ini nanti paling saya masukkan 3 kapsul. Sekarang kita mulai ya caranya ya. Pertama-tama saya akan iris dulu si jahenya, diiris. Tipis ya teman-teman ya, berapa banyak sebenarnya sih piring aja ya. Kalau misalnya kalau pengen banyak gitu agak banyak apa tidak ambil lebih banyak ya. Jahenya lumayan agak tua teman-teman, jadi seratnya banyak. Yang bagus biasanya kalau jahe agak tua lebih pedas. Oke, kalau sudah diiris-iris saya biasanya agak sedikit cincang agar tidak terlalu. Lalu saya akan masukkan ke dalam yang buat dicampur. Karena aku bikinnya porsinya kecil, jadi saya bikin segitu ya. Lalu ada jeruk nipis, jeruk nipisnya ini juga biasa
sirupnya sedikit di sini. Dan kalau ada biji-bijinya sebaiknya dibuang. Ini biji-bijinya dikeluarin dulu, karena biji-bijinya ini bikin pahit juga. Tips memilih jeruk nipis kalau mau banyak air, teman-teman waktu beli pilih yang empuk. Nah, kalau empuk tuh biasanya airnya banyak. Karena kalau airnya semakin banyak, semakin banyak nanti sirup yang dihasilkan. Nah, sudah seperti ini. Kita campurkan dengan clover honey ya. Nah, clover honey ini adalah madu dari bunga clover, yaitu kadar airnya 17,1%, jadi kental banget teman-teman. Kita habis baru keluar dari kulkas. Seberapa banyak madunya? Sebenarnya sih kalau saya itu bebas aja ya, karena ini nanti yang akan jadi sekaligus pemanis alaminya, dan dia yang akan jadi antibakterinya juga. Nah, sifat clover honey ini juga politik ya, jadi mengencerkan dahak. Pakai ya sekitar lalu diaduk-aduk aja sambil agak diremes-remes gitu ya, biar air dari jeruk nipisnya ini keluar dan tercampur rata sama jahenya juga. Kalau sudah diaduk-aduk rata ini teman-teman, biarkan 30 menitan lah ya, 30 menit ini untuk biarkan dia airnya nyampur ya, airnya nyampur. Nah, nanti dia akan berair nih, yang tadinya kental dia akan berair dan nyampur. Nah, sebenarnya kalau seperti ini aja ya teman-teman ya, teman-teman tinggal masukkan ke dalam toples gitu, yang bersih gitu ya. Lalu Anda simpan 1 hari di luar kulkas. Jadi bikin hari ini gitu, besok baru siap diminum. Itu dia akan keluar air lebih banyak dan ada sedikit keluar nyampur rasa jahe sama jeruk nipisnya itu akan lebih banyak. Itu udah bisa dipakai buat minuman biasa, buat menghangatkan badan. Kalau lagi dingin gitu ya, itu enak banget. Atau kalau siang-siang mau dibikin sirup es jahe itu juga enak. Nah, ini saya beli 3 kapsul Propolis. Ya. Jangan pakai suara. Ini bisa jadi sekitar 6 minum ya, 6 kali minum. Nah, ini saya masukkan 3 kapsulnya Propolis ya, lalu saya aduk. Nah, ini yang akan jadi antivirusnya di sirup kita. Nah, ini ya, setelah didiamkan, dia kan lama-lama jadi encer ya madunya, jadi berair. Tunggu 1 malam, boleh simpan di kulkas, boleh di luar. Tapi kalau sudah 1 malam nyimpannya di kulkas ya teman-teman ya. Nah, sirup ini nih nanti kalau sudah encer besok gitu ya, Anda bisa berikan, boleh disaring. Ini aja dia akan lebih encer. Disaring, dipindahkan ke botol, boleh gitu. Berikan aja 1 sendok seperti ini. Ke anak atau langsung dihap langsung. Nah, ini rasanya manis. Selamat mencoba. Nah, untuk pembuatan sirup batuk ya yang bisa dibuat dengan bahan-bahan yang ada. Nah, itu mungkin cara pembuatannya, Neng. Gampang ya sebenarnya ya, barang-barangnya semuanya ada di dapur kita, gitu. Oke. Nah, itu tadi cara pembuatan dari sirup herbal yang bagus banget untuk mengatasi misalkan ada batuk, pilek ya, dan itu aman buat anak-anak, buat kita orang dewasa, dan boleh diminum, bahkan kalau kita minum setiap hari justru lebih bagus. Nggak usah nunggu batuk, nggak usah nunggu pilek dulu baru minum seperti itu. Tetapi kalau itu misalkan dibikin jadi kayak minuman harian boleh nggak, Neng? Boleh gitu ya. Dibikin kayak misalkan siang-siang gitu ya, diambil 1 atau 2 sendok sirupnya itu tadi, dikasih air es, diminum boleh nggak? Boleh.
Atau kalau mau misalkan lagi dingin-dingin dikasih pakai air anget, boleh nggak? Boleh, seperti itu ya. Jadi itu tadi sebenarnya nggak khusus untuk sakit. Kalau misalkan sehat, kita mungkin minum cukup sehari sekali lah. Tapi kalau misalkan sakit dikasihnya berapa kali? Saya bisa kasih tiap 3-4 jam. Sampai apa? Sampai ya turun gejala-gejalanya mulai membaik gitu. Jadi saya nggak takut memberikan, loh apa nggak kebanyakan? Oh enggak juga, kan itu tuh bahan-bahan alami. Jadi aman gitu ya, aman untuk dipakai, digunakan setiap hari itu. Tidak merusak ginjal, tidak merusak liver kita. Nah itu yang saya suka dan alhamdulillah puji Tuhan gitu ya, sampai sekarang anak-anak saya sehat dan kami semua juga jarang kena batuk pilek sebenarnya, jarang banget. Kemarin kena Covid pun juga cukup cepat gitu ya, kena pulihnya itu juga cukup cepat batuk pileknya. Karena memang kalau batuk pilek itu gatalnya itu yang nggak enak tuh gatalnya itu ya, sampai kadang-kadang nggak bisa tidur, itu juga nggak enak banget. Jadi itu bisa diminum juga sebelum tidur, diminum dulu nanti dianget baru boleh. Itu. Saya serahkan kembali kepada Neng Grace, boleh. Atau dari Subi boleh. Oke, ini keren banget, luar biasa banget. 12 tahun ya ditemani dengan apa racikan herbal ya yang berawal dari keluarga ya. Iya bener sih kalau misalnya ada keluarga yang sakit pasti kan kita juga pusing ya Neng ya, uring-uringan gitu ya. Tapi pasti Betul, pasti maminya capek itu. iya bener banget ya. Heeh, iya. Dari anak ya dan itu dari Neng Esther itu memang kayak menanamkan kebiasaan dari apa dari putra-putrinya sedari kecil itu ya tidak suka untuk memberikan obat kimia sebelum obat herbal. Jadi kayak obat herbal dulu gitu ya Neng ya. 3-4 Betul. hari nunggu perubahan ada perubahan apa enggak baru itu nanti diberikan dengan obat kimia. Terus dari racikannya pun dengan bahan-bahan yang ternyata itu ada di sekitar kita ya. Itu luar Betul, biasa banget loh. Ini keren banget ya. Ini tadi betul. untuk tutorialnya juga sudah apa namanya diberikan ya oleh Neng Esther. Terus kalau dari bahan-bahannya itu juga pastinya itu bahan-bahan yang gampang banget kita temukan ya yang ada di dapur kita. Tapi Betul. kalau misalnya dari teman-teman mungkin yang sibuk banget nih saya nggak keburu kalau misalnya harus bikin apa sirup Iris ya. herbalnya ya. Iya ya. Nah, Irisnya Sobat males. Subi ya, kalau pengen yang praktis, nah ini juga pasti ada solusinya ya Betul. dari Madu Herbal Remedy HDI ya, Ya, yang betul. Ini pastinya bakal praktis banget ya Neng ya buat teman-teman yang punya kesibukan tapi pengen nih mencoba ya menerapkan hidup sehat dengan mengkonsumsi obat-obat herbal ya jika nanti ada menemui apa namanya mengalami sakit tadi kayak dari batuk ya ataupun dari pilek dan sebagainya teman-teman mau mencoba nih ya menggunakan bahan-bahan herbal bahan-bahan alami Sobat Subi bisa banget nih ya langsung order aja Madu Herbal Remedy HDI. Kalau untuk info pemesannya itu bisa melalui Instagram My Big Kids ya Neng ya atau mungkin ada betul. informasi lain. Ya, jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu semua nih sibuk gitu, nggak sempet ngiris-kiris gitu kan ya, karena Benar. memang harus kayak diinepin semalam, Neng. Supaya apa? Supaya dia itu kayak nyampur dan merasuk serta sari-sari dari jahe dan air air jeruk nipisnya itu tuh keluar semua. Nah, itu kan cukup ngambil waktu gitu ya, cukup agak lama lah ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada solusi praktis. Oh, ini sebelum saya share ya, saya mau share jadinya nih. Ini kemarin yang saya bikin. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Neng. Kelihatan ya? Wah, bentar. Nah, ini udah semalam dia jadi cair sekali nih. Nah, kayak sirup. Tapi kalau bentuknya sirup sebenarnya kan anak-anak
anak itu lebih gampang ya kalau diberikan ya Neng ya. Model model kaplet gitu tuh kan repot ya. Nah ini nanti kalau sudah cair gitu ya, teman-teman bisa disaring, boleh disaring. Kalau saya biasanya saya saring terus saya masukkan ke botol. Jadi kayak ampas-ampasnya itu udah nggak kebawa gitu ya. Ampas-ampasnya udah nggak kebawa. Langsung aja disaring, terus dimasukin ke botol gitu. Jadi nanti dikasihnya langsung disendok kayak sirup. 1 sendok gitu. Nah, tinggal diberikan. Kalau misalkan anaknya itu di bawah 5 tahun, sekali memberikan boleh 10 ml gitu ya, sekitar 1 sendok. Makanlah ya kalau misalkan punya sendok yang kayak sendok obat itu 1 sendok obat itu. Kasih minimal 3 kali 1 hari. Gitu. Tapi kalau buat yang dewasa bisa 15 ml. Pakai 2 sendok ini juga boleh. Mau langsung dihap begini boleh, atau kalau mau dicampurin air jadi kayak kayak sirup, ya kayak sirup minuman gitu ya, itu juga bisa. Tapi kalau saya kalau emang lagi batuknya itu gatel, itu lebih enak langsung dihap begini. Lebih langsung nyes gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau misal nggak sempet nih Neng, gitu kan, aduh aku nggak sempet semalam mendiamkan jahenya semalam padahal udah buru-buru mesti diminum, udah gatel gitu ya. Sebenarnya ada solusinya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Kalau Anda sudah bikin ini, ya, ini sarannya harus habis dalam 3 hari. Jadi kalau bikin jangan banyak-banyak, gitu. Karena 3 hari, 3-4 hari lah simpannya di dalam kulkas. Sebab kan kita nggak pakai bahan-bahan ini ya, bahan pengawet ya. Maka ya harus cepat habis seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan nggak sempet bikin gitu ya, sebenarnya HDI punya nih, yang tadi udah disebutin sama Neng ya, tentang herbal remedy. Saya izin share ya. Nah, ini herbal remedy ini HD itu sebenarnya sudah membuatkan ya, sudah membuatkan racikan dari herbal tadi ya. Jadi ada clover honey-nya, kemudian ada jeruk nipisnya, ada jahenya, ada bipropolisnya tadi pakai propoelix ya. Nah, ini propoelixnya ini ekstraknya bipropolis yang udah masuk MIMS gitu ya. Artinya udah diakui dan diterima oleh dunia kedokteran. Lalu ada extract time-nya. Nah, memang kalau daun thyme itu di Indonesia jarang. Extract time ini dia yang mengandorkan otot tenggorokan dan dia yang bikin rasanya gak semriwing. Kalau yang ini rasanya lebih semriwing karena ada extract time-nya. Nah, madu herbal HDI yang herbal remedy ini sudah dapat sertifikasi halal dan dari POM, dan yang menarik sudah masuk di MIMS nih. Nah, MIMS itu apa? MIMS itu adalah buku panduan referensi yang dipakai oleh dokter dan apoteker untuk meresepkan. Jadi udah diuji klinis gitu ya. Dan yang luar biasanya adalah herbal remedy ini tanpa bahan kimia apapun, Neng. Jadi aman. Buat ibu hamil menyusui juga aman. Nah, kadang-kadang kan ibu hamil tuh pusing ya kalau udah sakit ya. Betul. Nggak boleh minum obat, kan nggak boleh minum obat sembarangan karena efek obatnya bisa ke janinnya, makanya kan harus hati-hati. Nah, kalau herbal remedy ini aman sebab memang nggak pakai bahan kimia. Dan buat anak-anak juga aman. Tidak mengandung etilen glikol juga karena memang nggak pakai etilen glikol gitu ya. Dan semuanya alami. Wah, itu yang sekarang ini produk baru sebenarnya. Jadi baru launching September kemarin ya. Makanya 12 tahun saya ngeracik sendiri karena memang belum ada. Seperti itu. Kalau sekarang udah dibuatkan nih, udah diracikkan sama HDI gitu. Oke, sekarang ke yang praktisnya ya, Neng ya. Ya, dan ini bisa didapat di seluruh Indonesia ya, di kantor-kantor HDI. Kalau misalkan ingin tahu lebih banyak, boleh ke Instagram MyBeKids ya, atau hubungin Neng Grace gitu kan, supaya nanti Neng Grace akan share di grup ya, nomor kontaknya. Kalau ada yang pengen mendapatkannya, boleh seperti itu.
Oke, nanti saya share ya. Oke. Oke, ya. Em, terus kita lihat Inu itu kalau dari penyimpanannya Neng Esther ya tadi itu kan harus apa sehari ya semalam gitu ya. Itu penyimpanan itu kayak di suhu normal atau mungkin ada apa namanya syarat khususnya gitu untuk penyimpanannya, Neng? Kalau misalkan baru bikin, boleh didiamkan semalam di suhu ruangan. Tetapi kalau saya sih lebih senang langsung masuk kulkas. Oke. Jadi masuk di kulkas aja gitu. Jadi nanti dia istilahnya akan lebih cair lagi ya. Nanti dia akan lebih banyak, airnya akan keluarnya lebih banyak. Baru besokannya bisa diminumkan. Tapi kalau misalkan, tapi kalau misalkan udah keburu gatal mau langsung diminumin boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa sih. Cuman biasanya kalau baru bikin itu tuh nggak terlalu cair gitu, masih agak-agak kental sih madunya seperti itu. Oke, nah terus tadi itu kan ada dari bahan-bahannya itu kan benar-benar bahan yang gampang banget yang didapatkan sebenarnya ya, Neng ya. Terus kalau dari kayak madu itu kan apa kalau nggak salah itu banyak jenis-jenisnya gitu ya, Neng ya. Nah, apa aja sih persyaratan atau ada nggak sih, Neng, persyaratan agar suatu bahan-bahan untuk obat herbal itu maksudnya kayak punya standarnya masing-masing atau enggak, Neng? Baik, sebentar. Memang kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang maksimal ya, Bapak Ibu semua ya, tentunya kita perlu pakai bahannya yang kualitasnya juga bagus gitu ya. Nah, kalau khusus untuk madu, gimana sih membedakan madu yang baik dan tidak? Sebenarnya itu nggak maksudnya gini, tidak mudah kita itu untuk mengetahui ini madu bagus atau nggak bagus. Karena itu harus lewat pengujian laboratorium biasanya. Kita itu nggak bisa membedakan bagus dari hanya dilihat mata, itu nggak bisa kelihatan. Karena mirip gitu ya. Jadi memang harus ada uji-ujinya. Tetapi salah satu indikasi dari madu itu kualitasnya bagus sebenarnya dilihat dari kekentalannya atau kadar airnya. Nah, madu yang bagus itu kadar airnya berapa? Madu yang bagus itu sebenarnya kadar airnya kalau di bawah 19%. Kalau madu di bawah 19% itu biasanya dia kental banget kayak selai. Nah, itu madu internasional tuh seperti itu. Tetapi memang madu-madu di Indonesia itu kebanyakan kadar airnya di atas 24. Kenapa? Karena memang iklim Indonesia sendiri yang kadar airnya tinggi menghasilkan madu dengan kadar air tinggi. Jadi dia lebih ke arah kayak sirup madunya. Cara ngetesnya gimana sih untuk tahu kadar air itu gampang sebenarnya. Madunya disendokin gitu ya. Terus dimasukkan ke air, misalkan kita mau bikin air madu gitu ya. Kalau madunya itu langsung nyampur, gampang nyampur, nah itu artinya kadar airnya tinggi. Nah, tapi kalau madunya itu susah nyampurnya, kudu diaduk dulu gitu ya. Nah, itu artinya kadar airnya rendah. Nah, madu-madu yang kualitas tinggi itu madu yang seperti itu. Tetapi sebenarnya kualitas madu itu dilihat dari jenis bunganya juga. Nah, dia dari bunga apa? Kemudian kadar gulanya berapa? Nah, ini yang kita perlu pahami ya. Kalau saya sendiri kenapa saya memilihnya HDI Clover Honey dari dulu gitu ya. Karena HDI Clover Honey ini memang dia punya indeks glikemik kadar untuk menaikkan gula di darah itu lebih rendah dibandingkan madu-madu lain. Sehingga kalau misalkan nih ada orang tua kita yang dia punya kecenderungan diabetes, itu masih lebih aman makan madu dari clover honey. Kemudian bunganya juga dari bunga clover. Nah, bunga clover itu adalah bunga yang nutrisinya paling seimbang sebenarnya setelah diteliti. Nah, kemudian yang saya suka sebenarnya di clover honey sendiri itu sudah punya sertifikasi bebas botulisme. Itu udah ada sertifikatnya juga, Neng.
Jadi kita itu beli madu nggak meraba-raba ya, kata orang bagus gitu, enggak. Tapi semuanya udah ada sertifikasinya, ada penelitiannya. Kalau saya lebih suka yang pasti-pasti sih gitu ya, lebih suka yang pasti-pasti. Terus sehingga kalau buat anak-anak itu juga lebih aman kalau nggak ada bakteri Clostridium botulismnya itu. Ya, anak-anak saya sudah minum dari mereka bayi, itu saya berani kasih gitu. Karena apa? Karena madunya udah steril lah ya, higienis ya, dari panennya sampai pengemasannya itu udah higienis. Dan semuanya di packing sedemikian rupa sehingga saya kasih ke anak-anak juga lebih tenang. Sebab di dalam madu kalau misalkan nggak higienis, itu madunya gampang fermentasi juga, Neng. Nah, madu kalau fermentasi itu nanti malah jadi mah, ngiritasi lambung. Nah, makanya saya juga ya pengennya sehat, jangan sampai minum madu yang fermentasi malah jadi mah, jadi sakit. Kan nggak mau seperti itu ya. Makanya saya pilihnya pakai si Clover Honey itu tadi gitu. Oke, nah ini juga menjadi nilai plus nih Sobat Subi semuanya ya. Jadi tadi kalau misal kita mau bikin sendiri, mungkin khawatir ini madunya tuh udah tepat belum ya? Ini madunya itu bener yang kemarin dijelasin nggak ya? Teman-teman itu langsung aja nih ke ke madu ya, dari produknya HDI ya, tadi madu herbal remedi HDI, yang pastinya dari madu-madunya itu pun sudah tersertifikasi dan juga sudah melalui uji penelitian juga gitu ya Nang Esther ya. Jadi sudah nggak dilakukan lagi teman-teman ya, tadi yang punya kesibukan atau mungkin dari teman-teman yang takut-takut gitu ya, ini madunya udah udah madu bener atau bukan nih gitu ya. Jadi langsung aja deh ya. Nanti Sobat Subi itu konsumsi untuk madu herbal dari Remedi HDI. Betul. Oke. Nah, terus Neng, kalau dari kita nih, misalnya nih ya, kita sedang sakit nih ya. Terus kalau kita itu biasanya itu mengkonsumsi dari obat-obat kimia. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi obat kimia terus juga bersamaan dengan obat herbal, itu apakah boleh, Neng? Jadi kayak udah minum obat kimia terus nanti mungkin sambil sama minum obat herbal kayak gitu, itu bisa? Sebenarnya tergantung obatnya dan tergantung herbal yang dikonsumsi. Karena kadang ada beberapa obat yang memang dia nggak boleh bentrok sama bahan-bahan yang ada di herbal tertentu gitu. Tetapi kalau misalkan yang racikan ini gitu ya, jahe, madu, jeruk nipis itu relatif bisa masuk sih ke semua jenis obat gitu. Maksudnya kalau misalkan aku kepingin sambil ditambahin obat batuk deh biar lebih cepet, nah itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena istilahnya ini herbal yang umum gitu ya, bukan herbal yang unik gitu. Jadi memang nutrisi antioksidannya itu ya bisa. Yang penting cara minumnya aja. Nah, kadang-kadang kalau misalkan yang obat batuk, biasanya kan diminumnya sesudah makan. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, kalau ini, madu ini, saya rekomennya justru pas perut kosong sebelum makan. Gitu. Jadi bisa langsung setelah ya 10 menit sebelum makan. Tapi kalau misalkan Anda ada mah gitu ya, memang udah bawaan Anda mah, kadang-kadang kan jeruk nipisnya itu kadang agak perih. Nah, itu bisa sesudah makan sih. Kayak gitu, dijeda aja. Sebenarnya kalau yang herbal seperti ini ya, madu, jahe, jeruk nipis, propolis, itu 15 menit dia udah keserap semua sih sama tubuh kita. Jadi setelah jedain 15 menit udah bisa dimasukin obat. Kayak gitu. Oke, jadi bisa dikonsumsi sebelum makan dan juga sesudah makan. Jadi kayak menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita juga begitu ya, Neng ya? Betul. Karena kadang-kadang ada yang nggak kuat sama jeruk nipisnya. Karena jeruk nipisnya kan asem ya. Kalau yang memang punya gangguan lambung, ya minumnya sesudah makan. Jadi diisi dulu, baru diminumin ini. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah sama lambung, bisa dicoba dulu sih. Kadang-kadang juga yang gangguan lambung atau mah itu bisa terima kalau pakai Clover Honey.
Jadi nggak perih juga. Jadi memang kudu dicoba gitu. Tapi kalau misalkan nggak nyaman ya udah sesudah makan aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi nanti bisa dicoba-coba dulu ya, Neng ya. Yap. Bisa apa namanya masuk sebelum makan ya. Tetapi kalau misalnya ternyata dirasa perih gitu ya, mungkin efek dari si jeruk Jeruk nipisnya nipisnya. nanti tinggal diganti jadi sesudah makan seperti itu ya. Ya betul Oke. betul. Terus kalau dari efek samping itu biasanya tuh ada nggak sih, Neng? Mungkin salah satunya itu tadi ya yang apa? Kalau misalnya sebelum Jeruk makan nipis. itu buat yang punya mah itu kan pasti kan Hmm. jadi perih gitu ya. Itu Ya, kalau nggak selain nyaman. itu masih ada lagi nggak, Neng? Sebenarnya kalau efek samping dari herbal itu nggak sebanyak kayak efek samping dari obat kimia gitu ya. Mm-mm. Ya paling sama asemnya aja. Nah, karena asemnya jeruk nipis itu aja. Tetapi sebenarnya kalau misalkan kita sakit mah, dirutinin ini gitu ya, dirutinin aja. Campuran jeruk nipis, madu, jahe. Tapi dilarutin sama air. Diminum setiap hari, itu mahnya malah bisa sembuh, Neng. Kita banyak bantu loh. Jadi ini nih nggak cuman sekedar buat obat batuk sebenarnya. Tapi ini bisa buat ningkatin imun. Ini bisa buat membantu menyembuhkan lambung, gangguan lambung, seperti itu. Konsumsinya sehari cukup satu aja, satu kali kalau nggak sakit gitu ya. Tapi kalau lagi batuk, nah ini bisa dikonsumsi, dinaikin dosisnya. Jadi 3-4 kali sehari boleh. Tapi ini sebenarnya bisa diminum setiap hari loh. Jadi herbal remedy juga bisa diminum setiap hari gitu ya. Justru ini untuk di masa sebenarnya kan sekarang itu belum selesai ya pandeminya ya. Pandemi itu kan Betul. betul ya. WHO itu Heeh. belum mencabut pandemi, statusnya pandemi belum dicabut, tetapi sudah banyak negara itu yang udah istilahnya mungkin ya 3 tahun bosen lah ya di lockdown, mesti pakai masker ya sudahlah dibuka gitu ya. Sehingga termasuk negara kita kan ya akhir tahun kemarin juga diputuskan sudah tidak ada prokes PPKM. Tapi artinya apa? Artinya justru resiko kita kena sakit jauh lebih tinggi dibanding sebelum ada COVID. Karena kita ketambahan virus baru yang virusnya itu pinter gitu loh. Virusnya itu hampir tiap bulan mutasi. Kalau kita lihat ya, tiap bulan kan ada varian baru, bener nggak? Betul. Varian apa? Keluar lagi. Varian apa? Iya. Keluar lagi. Nah, artinya apa? Ya artinya kita itu udah disuruh perang sendiri gitu loh. Pemerintah udah nggak ngelindungin lagi. Kalau dulu kan masih dikasih aturan harus pakai masker, harus ada jaga jarak gitu kan ya. Masih dikasih budget buat berobat gratis. Kalau sekarang kan udah ditarik semua. Sakit udah kudu bayar sendiri. Terus orang udah nggak pakai masker, bersin sesukanya, ludah sesukanya. Artinya virusnya jadi tambah banyak dibandingkan kemarin waktu masih PPKM. Nah, sehingga daya tahan tubuh kita itu harusnya jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Nah, ini kenapa kita itu perlu konsumsi setiap hari sih sebenarnya nih. Herbal ini nih dikonsumsi setiap hari itu bagus banget, Neng. Bagus banget. Jadi kalau bisa kita nggak usah sakit gitu ya. Iya sih. Bener nggak? Karena nggak enak sakit itu. Nggak bisa cari duit, bener nggak? Bener, bener, bener. Nggak bisa tidur gitu kan. Habis itu, aduh udah efeknya udah repot lah. Kalau udah sakit itu udah repot. Kalau cuma batuk pilek masih mending sakitnya ringan ya. Tapi kalau udah virusnya itu nyerang ke paru-paru, rusak macem-macem itu udah lebih puyeng gitu ya. Makanya imun tubuh kita harus lebih bagus harusnya dibandingkan waktu sebelum COVID gitu. Oke, ya ternyata ini tinggal sekitar 4 menitan lagi aja, Neng. Jadi kita Berasa akan ya. ke ya, bener sih. Ini asik banget ya ngobrol-ngobrol karena apa namanya kayak ngobrolin yang memang biasa kayak kita lakukan gitu ya, pernah kita alami juga. Akhirnya kan kayak nggak terasa banget nih ya. Nah, sebelum kita tutup nih, apa sih makna kesehatan buat Neng Esther sendiri? Silahkan, Neng. Oke, sebenarnya kita kalau ngomongin kesehatan ya Bapak Ibu semua, kalau buat saya kesehatan itu adalah harga yang paling berharga. Kalau ada lagu harga yang paling berharga adalah keluarga, kalau buat saya keluarga nomor 2, yang nomor 1 adalah kesehatan keluarga. Karena
Kalau sampai kita nggak sehat, keluarga kita lah yang repot gitu ya. Betul. Investasi kesehatan itu adalah investasi yang paling menguntungkan dibandingkan investasi lain. Sebab apa? Kalau kita nggak sehat, bayangkan Bapak Ibu, Anda punya anak gitu ya, udah disekolahin dari kecil, kita keluarin duit banyak buat dia sekolah kan, buat dia les gitu kan. Tetapi kalau dia nggak sehat, kepintaran kita itu nggak ada artinya ketika kita nggak sehat. Karena kita nggak bisa berkarya karena sakit gitu ya. Kemudian Betul. kekayaan kita mau investasi emas, investasi saham, investasi macam-macam lah ya. Duitnya banyak, tapi sekalinya sakit itu udah langsung habis ke rumah sakit. Nah, oleh sebab itu kalau saya lebih prefer menjaga kesehatan. Saya berani mengeluarkan budget khusus untuk suplemen, madu yang bagus, makanan-makanan yang baik buat keluarga. Kenapa? Karena itu investasi saya. Yang nanti sebenarnya akan menghasilkan hasil lebih besar. Apalagi kalau di HDI itu sebenarnya bisa dapat madunya gratis, Neng. Wah, mantap. Nah, kalau mau tahu caranya nanti bisa hubungin Neng Grace ya, caranya gimana. Saya sendiri minum madu HDI setiap bulan itu nggak usah ngerogoh kocek, nggak usah minta duit dari suami saya gitu, malah bisa gratis. Apalagi bisa seperti itu ya, artinya kita kan bisa sehat dan bisa berkarya lebih banyak kalau sehat. Makanya buat saya, sehat itu penting. Penting banget. Dan harus diusahakan. Karena kalau udah hilang sehatnya, ngebalikinnya susah. Betul. Susah. Oke, ya luar biasa banget Neng Esther ya dan juga Neng Grace malam hari ini keren banget ya, dan tadi untuk penutupnya sehat itu penting banget ya. Jadi tinggal 1 menit lagi kita sebelum tutup. Terima kasih ya buat Neng Esther dan juga Neng Grace untuk malam hari ini. Buat teman-teman semuanya juga kami ucapkan makasih banyak. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok ya jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Jangan lupa teman-teman mampir ke marketplace kita, mau kunjungin IG kita ataupun dari sosial media kita juga boleh banget ya. Dan teman-teman, terima kasih, kita tutup untuk webinar kita malam hari ini. Sehat dan cantik bersama